Hai, good morning semuanya. Jumpa lagi nih dengan Mr. Mawan. Pada pagi hari ini kita tidak gambar dulu ya, karena kita mau belajar tentang peranan teknologi. Nah, peranan teknologi itu untuk apa? Nah, nanti Mr. akan coba jelaskan, oke? Nah, untuk hari ini gitu ya, friend ya. Kita harus mengulas dulu tuh materi yang sebelumnya yang sudah lalu dan semoga tidak terkena tsunami ya, tsunami pikiran. Jadi karena sudah lama nggak dibaca, jadi sudah lama nggak diingat, jadi lupa gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tuh apa sih TIK itu tuh apa sih sebenarnya gitu ya, lu udah belajar susah-susah dengan Mister Mawan gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu TIK itu apa. Nah, teknologi informasi dan komunikasi, ada informasi, ada komunikasi. Nah, kemudian pertama nih ada teknologi juga ya. Apa itu teknologi gitu ya. Nah, friend, yang pertama di sini ada gambar ya, ada gambar gambarnya seorang laki-laki, ini teman kita yang dia melihat pohon jeruk. Nah, di pohon jeruk itu ada berapa buah jeruk itu, coba kita hitung yuk, kita tunjuk ya. 1, 2, 3. Nah, ternyata ada 3. Nah, ketika kita melihat 3 dan kita tahu kalau itu jumlahnya ada 3 jeruknya, berarti itu namanya informasi. Itu ya. Jadi apa yang kita tahu, terus di situ contohnya itu tuh ada jeruk gitu ya, ada jeruk. Ada 3 jeruk. Nah, berarti informasinya ada 3 jeruk. Itu yang namanya informasi ya. Contohnya seperti itu. Oke. Jadi informasi itu dapat diartikan keterangan atau berita gitu ya. Itu namanya informasi. Nah, kemudian friend, ketika teman kita ini setelah dari kebun jeruk, terus kemudian dia pulang gitu ya, ketemu kakaknya terus dia bilang sama kakaknya, kakak, tadi aku di kebun jeruk, di sana ada 3 buah jeruk. Di kebun jeruk tapi cuma ada 3 buah jeruknya. Terus kakaknya bilang, oh apa iya, wah yuk besok kita ke sana gitu ya. Nah, waktu teman kita ini ngasih tahu ke kakaknya, itu yang dinamakan komunikasi gitu ya. Komunikasi yaitu menceritakan atau menyampaikan berita atau menyampaikan kabar gitu ya. Itu namanya komunikasi. Oke. Jadi sudah tahu ya perbedaannya. Jadi kalau informasi itu apa yang kita dapat itu namanya informasi. Terus kemudian kalau kita informasi itu kita sampaikan, kita ngomong sama orang tua, kita ngomong sama kakak, kita ngomong sama teman, itu namanya komunikasi. Nah, kemudian kita sudah tahu nih teknologi, sudah tahu informasi. Nah, kemudian teknologi itu apa sih? Di sini teknologi adalah cara yang membuat semua itu jadi lebih mudah gitu ya. Jadi informasi kita cari tahunya itu lebih mudah, terus kemudian kita ngasih tahunya juga lebih mudah. Kita misalkan nih, kita di sini Cahaya Bangsa itu sekolah yang bagus gitu ya. Kemudian kita mau ngasih tahu saudara kita yang ada di mana ya, Singapura. Nah, kan jauh ya, kita nggak mungkin jalan kaki ke sana. Nah, tentunya itu sekarang jadi lebih mudah, friend, dengan adanya teknologi. Kita bisa gunakan handphone, kita bisa gunakan video call gitu ya. Nah, jadi dari situ tadi, dari beberapa teknologi informasi dan komunikasi, kita jadi sedikit menyinggung ya peranan teknologi informasi. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya gitu ya teknologi informasi? Kalau dari
dari pengertiannya ini, dari artinya, teknologi itu fungsinya ini untuk membuat komunikasi dan pencarian informasi jadi lebih cepat, friend. Nah, jadi kalau kita aplikasikan ke pendidikan sekarang nih, kalian kan ada di rumah, ya enggak? Kalian ada di rumah, Mister ada di sebuah tempat gitu ya. Nah, tapi kok kita bisa berbagi informasi dan kalian langsung bisa nonton videonya Mister. Nah, jadi semakin mudah kan, nggak kalau kalau nggak ada teknologi ini Mister harus rekam, kemudian Mister belum ada rekam juga mungkin, jadi Mister harus datang ke rumah kalian satu persatu gitu, kemudian Mister jelaskan satu-satu. Nah, kan menghabiskan waktu ya. Nah, tapi dengan adanya teknologi Mister bisa merekam, kemudian dari rekaman itu jadi dapat informasi kan, informasinya tersimpan dalam kamera ini, kemudian Mister sebarkan kalian dan menjadi komunikasi gitu. Jadinya kalian bisa membaca, kalian bisa mendengarkan suaranya Mister dari sana di tempat kalian berada tentunya. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu contoh tuh. Jadi peranan teknologi informasi salah satunya dalam dunia pendidikan seperti saat ini nih, memudahkan kita belajar dalam jarak yang jauh. Kemudian sekarang kalau mau nyatat nama kalian gitu ya, Mister nggak harus susah payah tuh pakai pena tulis satu-satu tanyain gitu ya. Sekarang sudah bisa Mister kasih link aja, terus kemudian mama dan papa bisa bantu nulisin semuanya gitu ya. Nah, itu semakin mudah kan sekarang. Nah, dalam pendidikan seperti itu ya, friend. Nah, kemudian kalau dalam keuangan, friend, dalam keuangan itu maksudnya dalam bank biasanya, misalnya ya, duit. Nah, kalau dalam penyebaran uang gitu, friend, kalian pernah ikut nggak sih mama atau papa gitu ya masuk ATM? Nah, jadi kan dimanapun mama dan papa mau ngambil uang itu sekarang sangat mudah dengan adanya teknologi ATM seperti itu ya. Jadi sangat membantu sekali. Kemudian kalau dalam usaha, friend, dalam usaha ya, jadi kalau dalam usaha itu dalam mencari apa, dalam promosi nih. Nah, Mister mau dagang jeruk Mister tinggal kirim fotonya di Facebook ya, friend ya. Nah, nanti orang-orang sudah pada melihat. Nah, Mister tidak perlu tuh keliling-keliling gitu ya, karena sudah Mister bagikan di Facebook dan orang-orang yang mau beli itu sudah datang nanti ke tempatnya Mister, seperti itu. Nah, itu peranan dari teknologi sangat banyak ya, friend ya. Peranan teknologi informasi itu yang pertama dalam pendidikan, memudahkan kita dalam proses belajar. Kemudian yang kedua dalam perbankan atau dalam keuangan, memudahkan kita salah satunya mengambil uang. Nah, kemudian yang ketiga dalam usaha, yaitu memudahkan kita dalam promosi dan sebagainya, friend ya. Dan Mister ulangi lagi, teknologi informasi tadi, teknologi itu yang memudahkan atau membuat informasi dan komunikasi lebih baik gitu ya. Kemudian informasi itu adalah berita yang kita peroleh. Nah, kemudian komunikasi adalah proses kita ngobrol, ini namanya komunikasi. Yang penting ada dua orang ya yang bisa saling berhubung, ngomong, saling ngobrol, itu namanya komunikasi. Nah, kalau sama tembok itu bukan komunikasi ya, friend ya. Itu bukan komunikasi. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga kalian hari ini bisa memahami apa itu teknologi informasi dan komunikasi, dan juga peranannya terutama dalam pendidikan. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya untuk memudahkan kita dalam proses belajar mengajar. Kita bisa belajar melalui videonya Mister, kemudian kalian bisa belajar melalui televisi, berita-berita di televisi, kemudian kalian bisa menontonnya di YouTube dan sebagainya. Banyak sekali ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk hari ini sebelum kita kembali belajar menggambar lagi di minggu depan. Oke.
untuk hari ini bisa tercukupkan dan see you.